Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada perkuliahan keterampilan dasar konseling untuk program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahap-tahap konseling. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu konsep konseling, di mana pada intinya konseling itu adalah helping relationship, yaitu hubungan membantu yang tujuannya adalah supaya klien kita mampu mengatasi masalah yang dihadapinya secara mandiri, secara realistis dan logis. Jadi tujuan konseling itu bukan mengentaskan masalah, tetapi membantu klien atau peserta didik kita mampu mengentaskan masalah. Nah, lalu supaya kita bisa membantu peserta didik atau klien kita dalam memecahkan masalahnya, ada beberapa tahapan dasar yang harus kita kuasai. Walaupun sebenarnya tahapan ini tidak bersifat kaku ataupun sifatnya yang memang harus berurutan, akan tetapi bagi adik-adik yang baru mempelajari, baru mengenal tentang konseling, maka tahapan-tahapan konseling itu dipelajari secara sistematis, yaitu secara berurut dulu. Akan tetapi nanti begitu sudah kita memiliki kemampuan konseling yang cukup baik, pengalaman membantu orang yang lumayan cukup tinggi, maka tahapan-tahapan konseling itu sifatnya lebih fleksibel. Nah, pada tahap umum dalam konseling itu kita mengenal dengan tahap pengantaran atau introduction ya. Nah, tahap ini merupakan tahap sangat penting karena disinilah kita mulai membangun chemistry, kita mulai membangun komunikasi, kita mulai membangun penerimaan diri klien kepada kita kepada calon klien kita gitu. Maka ibarat marketing, kalau kalau pertemuan pertama itu berhasil, maka pertemuan berikutnya tidak akan mengalami hambatan yang cukup signifikan. Maka ada beberapa hal yang perlu dikuasai, yang perlu diperhatikan pada saat tahap pengantaran, yaitu tatapan mata. Usahakan tatapan mata kita tatapan mata yang bersahabat, tatapan mata yang tidak mengandung sinisme. Sinisme itu misalnya, anak ini pasti anak yang bermasalah ya. Atau kita ngeliat, waduh, kok ini orangnya seperti ini ya gitu. Jadi tatapan mata itu bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Maka berhati-hati dengan tatapan mata kita. Setelah itu senyuman. Bagaimana senyuman kita? Bukan senyuman yang sinis, bukan senyuman yang ngece gitu, tapi senyuman yang welcome gitu, senyuman yang oke, selamat datang, oh iya, segala macam. Habis itu sentuhan fisiknya dengan salaman, dengan kalau perempuan ke laki-laki dengan tidak perlu salaman, tapi dengan cara-cara yang ya ibaratnya kita menyambut dia gitu. Nah, hal ini cukup sangat signifikan bagi kita karena orang pertama, apalagi pertama melihat kita, maka dia akan membangun satu persepsi, membangun satu image bahwa kita itu seperti apa di mata mereka. Nah, kalau kita di tahap pengantaran itu berhasil, maka klien kita akan melihat, oh ini
Bapak ini, guru ini adalah orang yang ikhlas, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa membantu masalah-masalah saya. Nah, kalau titik seperti itu sudah ketemu, maka konseli atau klien akan sangat terbuka pada kita. Nah, karena kunci keberhasilannya adalah keterbukaan. Kalau konseli percaya sama kita, kalau konseli yakin sama kita, kalau konseli punya image positif pada kita, maka masalah-masalah yang dia alami, penyebabnya, dia akan ceritakan secara jujur dan terbuka. Dan itulah satu titik keberhasilan di tahap pengantaran. Tahap berikutnya adalah tahap penjajakan. Setelah kita mampu membangun rapot, membangun kedekatan, membangun keterbukaan konseli melalui tahap menerima kita dengan baik, menerima kita dengan terbuka, maka tahap berikutnya adalah tahap penjajakan atau tahap investigation. Tahap ini kita mencoba untuk menggali apa maksud dia datang kepada kita, apa maksud dia menemui kita, apa maksud dia ingin dibantu oleh kita. Nah, maka untuk bisa menjajaki itu, kita perlu memiliki kemampuan bertanya, kemampuan untuk memberikan support atau dorongan minimal, atau kalau di counseling disingkat jadi dormin gitu. Nah, setelah kita tahu tujuan mereka datang ke kita, maka kita mulailah mengeksplorasi apa masalah yang dialami, apa dampaknya, dan segala macam. Nah, dalam tahap penjajakan yang perlu sangat kita perhatikan adalah pertanyaan yang kita berikan harus pertanyaannya yang sifatnya runtut. Tidak boleh kita loncat-loncat. Saya contohkan begini. Ananda datang menemuin saya, apa yang sedang dialami? Klien kita akan menjawab, aduh Pak, saya pusing banget hari-hari ini gitu. Nah, pertanyaan kedua itu harus gini, Anda pusing hari ini? Iya Pak. Kita pertanyaan kedua di sini. Kalau boleh saya tahu apa yang Anda pusingkan? Nah, itu namanya pertanyaan runtut. Tapi kalau kita nggak bisa pertanyaan runtut, kalau kita habis bertanya apa yang Anda masalahkan, terus dia bilang saya pusing, maka pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan Anda pusing? Gitu. Nah, itu akan jadi problem gitu. Kita belum tahu apa masalahnya, kok tahu-tahu kita bertanya apa penyebabnya. Maka kita harus merealistiskan, bisa memberikan gambaran apa masalah yang dialami. Yang berikutnya adalah tahap interpretasi atau interpretation. Nah, disinilah kita coba untuk membaca, coba untuk memberi makna dari apa yang ditampilkan oleh konseli atau oleh klien yang datang kepada kita. Dari apa kita menginterpretasikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia tunjukkan, dari verbal ataupun non-verbal. Kita juga dapat melihat dari body language dia, dari gestur dan segala macamnya. Itu akan membuat satu gambaran-gambaran yang kita bisa, oh memang dia lagi ada tekanan, oh dia memang lagi sedang menghadapi satu problem, dan segala macam itu dapat kita lihat dari apa yang dia tunjukkan dari selama berhadapan dengan kita. Yang berikutnya adalah pembinaan. Setelah kita memahami tentang
apa sebenarnya yang dialami, apa sebenarnya yang dihadapi melalui kemampuan kita menginterpretasikan apa-apa yang ditunjukkan oleh konseling kepada kita. Nah, maka kita bisa melakukan intervention atau pembinaan. Pembinaan yang dimaksud adalah misalkan masalah si konseling yang datang pada kita, dia mengalami masalah dengan orang tuanya, di mana orang tuanya sering mengekang atau bukan sering mengekang, sering memaksakan keinginan orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya tidak bisa memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Nah, itu kita baca dari semua yang diungkapkan melalui tahap interpretasi tadi. Yang berikutnya kita pada tahap pembinaan, kita akan bertanya begini. Jadi kalau tidak salah saya memahaminya bahwa orang tua Anda itu selalu mengekang Anda ya, gitu. Selalu memaksakan keinginan Anda ya. Nah, konseling kita akan bilang, iya Pak. Gitu. Nah, tahap pembinaan paling dasar seperti ini. Lalu kalau kondisinya kayak gitu, apa yang sudah Anda lakukan? Nah, kita akan mulai mengintervensi apa sih yang dia lakukan dengan masalah yang dihadapi. Nah, nanti kalau sesuatunya itu tidak pas, nah disitulah kita mulai membantu untuk meluruskan. Ya saya diem aja Pak, ya mau saya apain, memang orang tua saya kayak gitu. Nah kita kejar lagi. Berarti dengan keinginan orang tua, kamu ngikut aja ya, kamu diem aja ya. Iya Pak, ya mau gimana? Lalu kalau diem aja kira-kira perasaanmu apa nyaman, sementara kamu punya keinginan A, B, dan C gitu. Nah, mulai kita mengintervensi konseling kita supaya bahwa apa yang dia lakukan itu benar apa enggak, harusnya seperti apa. Nah, itu disebut dengan pembinaan atau intervention. Berikutnya adalah penilaian. Ini tahap terakhir adalah penilaian. Penilaian itu dikenal dengan 3 hal, yaitu penilaian jangka pendek, panjang, dan segera. Kalau segera itu tadi, kalau kita tanya di akhir-akhir sesi, Ananda setelah mengikuti konseling, apa yang Anda rasakan gitu. Nah itu segera. Kalau dia bilang saya merasa nyaman, saya merasa lega, saya merasa ada yang memperhatikan, nah itu penilaian segera. Kalau penilaian jangka pendek, kita akan bertanya, setelah konseling ini selama 1 minggu apa sih yang mau Anda lakukan gitu. Nah, jangka panjangnya ya kita 1 bulan ke depan apa yang mau Anda lakukan. Kalau dia mampu menjawab apa yang saya akan lakukan selama jangka 1 minggu, jangka 1 bulan, maka konseling kita secara indikatornya sudah berhasil. Nah, nanti kita akan melakukan evaluasi follow up-nya di 1 minggu yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang. Kita coba apakah yang dia sampaikan pada konseling itu benar-benar dilaksanakan. Nah, dalam penilaian konseling itu dikenal dengan understanding, dengan pertanyaan apa yang Anda pahami tentang masalah Anda? Apa yang Anda pahami tentang solusi untuk menyelesaikan masalah Anda? Itu pertanyaan di jangka penilaian segera untuk mengukur aspek understanding-nya. Yang berikutnya perasaan comfort-nya, perasaan nyamannya. Kita tanyakan setelah konseling, apa yang Anda rasakan? Setelah konseling ini, apa beda perasaan Anda sebelum ketemu dengan saya, sebelum melakukan konseling dengan sekarang di saat kita sudah melakukan konseling? Nah, action itu untuk mengukur penilaian jangka pendek dan jangka panjang. Setelah konseling ini, apa yang mau Anda lakukan selama 1 minggu ke depan? Nah, di sini kita bisa melihat apakah dia berhasil memahami berbagai proses konseling yang kita berikan. Dari interpretasi sampai ke tahap
pembinaan atau intervensinya. Itu konsep awal yang harus benar-benar kita bangun dari tahapan-tahapan konseling. Nah, tujuannya dari tahapan tadi itu adalah supaya konseling kita tuh mengenal dan memahami diri, lingkungan, dan masalahnya. Yang kedua, dia dapat menerima diri, lingkungan secara positif dan dinamis, serta menerima bahwa iya, saya memang individu yang sedang mengalami masalah dan saya ingin berupaya untuk menyelesaikan masalah. Itu tujuan konseling. Kalau kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, klien atau konseli bahwa dia memang sedang mengalami masalah, udah konselingnya itu gagal. Karena dia nggak akan terbuka, karena dia nggak akan berani menceritakan masalah-masalah yang sebenarnya sedang dia alami gitu. Kemudian kalau dia sudah menerima bahwa dia adalah individu yang punya masalah, maka dia bisa mengambil keputusan. Dia dapat mengarahkan diri dan dia dapat mengaktualisasikan dirinya. Itu tujuan dari konseling yang dibangun melalui tahapan-tahapan konseling yang tadi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu konseling, perlu membantu orang? Karena kita sebagai manusia dan juga konseling kita atau klien kita itu adalah manusia yang butuh untuk berkatarsis. Artinya memiliki keinginan untuk berubah, keinginan untuk terhindar dari hal-hal yang membuat kita buruk. Yang kedua, ya untuk terhindar dari hal-hal yang buruk, untuk berubah, maka manusia membutuhkan sentuhan atau touch atau bantuan orang lain, baik secara psikologis, secara moral, secara motivasi. Nah, itulah maka manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Beberapa teknik konseling yang bisa kita terapkan dari 5 tahapan tadi itu sangat banyak. Nanti kita akan bahasnya secara detail di tahapan per tahapan pada pertemuan berikutnya. Setidaknya teknik konseling yang diterapkan dari 5 tahapan tadi ya, dari tahap pengantaran sampai tahap penilaian, itu menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, ada yang disebut teknik umum dan teknik khususnya. Teknik umum seperti menerima klien secara positif dan penghargaan dengan cara memperhatikan, memahami, dan merespon secara tepat. Yang kedua, setelah kita menerima positif, kita membangun kehangatan. Kita menggunakan teknik keterbukaan, ajakan terbuka untuk bicara, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, keruntutan, dan refleksi, konfrontasi, suasana diam, dan pemberian nasihat. Nah, masing-masing itu diterapkan pada setiap tahapan konseling yang 5 tadi yang di depan saya sampaikan. Tujuannya agar apa sih? Agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara panjang lebar, secara terbuka bahasanya. Agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami, agar konselor dapat mengetahui secara mendalam sikap kliennya, agar pembicara lebih terpusat pada masalah klien. Nah, jadi step konseling itu minimal kita melihatnya dari 4 tahapan atau ada beberapa yang dipecah menjadi 5 tahapan. Nah, di setiap tahapan tadi itu ada teknik-teknik khusus. Tujuannya adalah salah satunya supaya konseling kita, klien kita mampu mengungkapkan perasaan dan masalah yang dialami secara terbuka. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.